Selamat datang di channel YouTube Wisnu Purnomo Wicapu Kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas dunia mencetak menggunakan silikon yang dicetak bisa resin, semen, gipsum, lilin, dan sabun. Kali ini saya akan berbicara dengan salah satu mahasiswa dari Teknik Mesin UII bernama. Perkenalkan, nama saya Aldo. Dari Teknik Mesin ya Mas ya? Benar. Oke teman-teman, karena Mas Aldo ini sudah 1 bulan di Wicapu Kreatif, maka saya akan tanya dengan Mas Aldo ini bagaimana pengalaman dia di Wicapu Kreatif. Karena Mas Aldo ini magang di kami 4 bulan ya nantinya ya. Benar, ini bulan pertama sudah berakhir ya. Iya. Ini tanggal berapa ya? Tanggal 29 ya, bisa dibilang ini akhir bulan lah kita podcast di kali ini ya. Mungkin pengalaman Mas Aldo sudah ada selama 1 bulan di Wicapu Kreatif. Kepoin yuk pengalamannya di Wicapu Kreatif itu bagaimana? Gimana Mas Aldo pengalamannya di Wicapu Kreatif 1 bulan ini? Pengalamannya itu banyak hal baru yang saya dapat di magang 1 bulan di Wicapu Kreatif ini, yang mulai dari mencetak 3D print, terus menggunakan laser cutting. Selanjutnya itu diajari untuk mengedit video juga di dalam program magang yang saya lakukan. Oke, berarti untuk hal-hal praktik itu sinkron nggak dengan apa yang Mas Aldo pelajari di Teknik Mesin di kampus? Ada beberapa mata kuliah yang sinkron di dalam pengaplikasian di Wicapu Kreatif ini, antara lain itu pemodelan CAD yang digunakan untuk mendesain suatu model untuk di print di dalam mesin 3D printing ini. Kira-kira susah nggak Mas pengaplikasian alat-alat di Wicapu Kreatif ini? Kira-kira dari hal yang Mas Aldo pelajari di kampus setelah diaplikasikan di Wicapu ini terlalu banyak transisinya nggak, atau gampang-gampang aja gitu? Sebelum saya melakukan praktek secara langsung, di dalam bayangan saya itu susah dan langkahnya itu sangat ribet di dalam pengaplikasian mesin 3D print maupun laser cutting. Namun setelah saya melakukan praktik secara langsung, itu diajari tahap-tahap dalam melakukan pencetakan melalui mesin 3D print dan laser cutting itu simple dan mudah dilakukan. Oke, berarti intinya juga harus mau belajar ya, jangan takut-takut ya. Nah, dari kata-kata Mas Aldo tadi itu saya jadi teringat satu kata dari dosen saya dan dosennya Mas Aldo juga. Dulu saat saya masih kuliah dan saya bimbingan dengan beliau adalah Pak Pariana Puspaputra. Itu adalah dosen yang menginspirasi saya dengan satu kata ini, satu kalimat lah ya, bukan satu kata, satu kalimat. Beliau berkata di bimbingan waktu itu, coba saja, kalau kalian nggak mencoba itu dipastikan gagal, tetapi kalau kalian sudah mencoba itu 50% berhasil, 50% ya belum berhasil begitu. Ya intinya kita mau belajar gitu loh, mau mencoba gitu loh. Dan kalau kita nggak mencoba ya kita cuma diem di situ-situ aja, kita nggak akan merubah nasib kita. Tapi kalau kita belajar melangkah, ya siapa tahu kita bisa mendapatkan networking yang lainnya dari langkah kita tersebut. Itu sih. Itu adalah salah satu kalimat beliau yang menginspirasi dari dulu sampai sekarang. Gitu. Makanya terus berani terus mencoba gitu. Siap. Oke. Nah, Mas Aldo sendiri sudah memegang laser cutting, sudah memegang 3D print, sudah memegang beberapa software 3D, software vektor, juga beberapa software edit video ya. Kira-kira yang paling menantang di Wicapu Kreatif ini itu apa Mas? Yang paling menantang itu biasanya mendapatkan PO konsumen yang desainnya lumayan sulit dan rumit dikerjakan. Itu membuat saya tertantang untuk membuat itu, dan itu sangat menantang saya untuk membuat desainnya hingga jadi seperti produk yang diinginkan oleh konsumen. Oke, berarti menyinkronkan gitu ya Mas. Jadi PO-nya konsumen itu apa, terus dibikin, digambar, dikirim gitu. Nggak cocok, revisi lagi, nggak cocok, revisi lagi. Itu tektokan seperti itu ya? Banyak
revisi juga. Kalau konsumennya biasanya ada yang salah paham juga. Oke teman-teman, jadi sekilas info di Wicapo Kreatif ini kan kita jasa pembuatan cetakan silikon custom tanpa minimal order, bisa kirim ke seluruh Indonesia dan luar negeri. Kita custom ya teman-teman, sesuai yang teman-teman inginkan begitu. Kalau saat desain itu bisa revisi sampai puas ya Mas. Iya. Revisi sampai benar-benar fix ya. Kalau udah fix baru nanti kita turun cetak begitu. Nggak ada batasan 2 kali revisi, 2 kali edit, nggak. Sepuasnya sampai benar-benar jadi gitu ya. Oke ya gitu ya. Oke Mas Aldo, kita lanjut. Tadi kameranya panas dan sempat kita dinginkan dulu ya. Iya. Oke, jadi itu dalam Wicapo Kreatif itu kan kita menerima cetakan custom. Itu kan beberapa hal ya juga harus kita toleransi. Contohnya konsumen itu ya maunya gini gitu, kita juga harus mengedukasi ke mereka. Jadi kita sambil bekerja kita juga ibadah lah, ibadah Bapak. Seperti ini cara penggunaan alat ukur. Kadang kan juga tidak semua bisa menggunakan alat ukur. Tolong diukur seperti ini ya. Kita sambil mengibadah untuk ya kita berbagi agar Indonesia ini lebih baik lagi sih, seperti itu Mas. Iya. Terkadang itu konsumen memberikan nilai tapi tidak ada satuannya. Terus semisal ukurannya itu diukur menggunakan jarinya dia atau tangannya dia. Oke. Nah, itu tidak bisa karena setiap orang memiliki besar tangan yang berbeda-beda. Oke, itu yang dialami Mas Aldo ya. Iya. Jadi ada yang memesan, Mas ukurannya segini gitu. Segini itu seberapa? Sambil foto segininya. Konsumen sama segininya kita kan beda ya. Iya. Terus sama satunya segini gitu. Wah, segininya tuh seberapa gitu. Gitu ya. Ya itu ya kita harus ya kita sambil mengedukasi bahwa ya minimal contohnya kan kita bisa perbandingkan ada benda-benda yang kiranya tuh bentuknya itu bisa kita jejerin atau gimana itu bisa, atau menggunakan alat ukur itulah penggaris gitu ya. Dan menggunakan alat ukur itu harus dari angka 0 Mas Aldo. Iya. Ada beberapa yang menggunakan dari angka 1 ya. Benar. Sama tadi sebelumnya tidak ada satuan. Iya, tidak ada satuan. Repot itu kadang 10 gitu. Setelah kita gambar dan lain-lain itu 10 itu 10 cm atau 10 mili. Saat kita konfirmasi mili gitu ya, tiba-tiba oh senti gitu, oh ya udah nggak apa-apa gitu ya, sering seperti itu sih Mas ya. Iya benar. Nggak apa-apa ya, namanya kita di dunia custom itu seperti itu ya, seninya kita di situ Mas. Iya. Jadi yang pengalaman, semoga ini menjadi pengalaman Mas Aldo bahwa ya tidak selamanya itu mudah gitu loh. Kadang ada beberapa hal yang justru yang kita anggap mudah itu menjadi sesuatu ya hal yang Sulit, mengganjal gitu ya saat kita bekerja. Sebenarnya kita sudah belajar nih tentang teknis, kita menggunakan software ini, ternyata hambatannya itu tentang alat ukur. Iya. Menggunakan tangan, oh gitu ya, gitu. Ya itu sering kayak alami juga. Kira-kira apa Mas Aldo value yang didapatkan Mas Aldo di sini selama 1 bulan? Value-nya itu bisa mengoperasikan berbagai alat untuk mencetaknya seperti 3D print, terus laser cutting, terus diajari juga penggunaan berbagai perangkat lunak untuk melakukan desain, terutama itu Corel Draw untuk membuat desain yang dicetak melalui laser cutting gitu. Oke. Berarti ya intinya kita terus biar praktek ya, praktek terus dan outputnya itu mahasiswa bisa sendiri gitu loh, mandiri. Dan nantinya kan belum tentu juga semuanya itu, ada juga yang bisa bekerja secara swasta, bisa bekerja di negeri atau membuka usaha, ya itu ya kita bekali mungkin kampus tujuannya membekali secara keilmuan dan mungkin mereka bisa menekan legalitas bahwa sudah belajar melalui ijazah, dan kita di sini terus mengenjot praktek karena saya dulu dibesarkan dari Teknik Mesin UI, dari FTI. Oke, jadi saya terima kasih terhadap kampus juga ya, karena banyak sekali mengirimkan mahasiswa kami, mahasiswa KP, magang, TA, dan juga kemana ada satu disertasi ya, tapi bukan dari UI ya. Iya, benar. Dari UGM ya. UGM, benar. UGM manajemen. Jadi ya kita terima kasih sekali dengan beberapa hadirnya mahasiswa dan mahasiswi gitu. Ya Wicapo Kreatif juga ikut berkembang. Salah satunya hadirnya Mas Aldo di sini itu melengkapi
hasil magang dari teman-teman sebelumnya atau hasil KP dari sebelum-sebelumnya. Ada Freddy, ada Farel, dan sekarang Mas Aldo. Itu sebenarnya melengkapi dulu. Freddy itu bisa memperbaiki jaringan di Wicapo Kreatif, jadi kita bekerja jadi lebih enak. Terus si Farel itu bisa membuat box untuk mensterilisasi alat amplasnya itu, dan juga dia membuat SOP bagaimana cara gambar yang baik. Dan Mas Aldo ini kemarin bikin box untuk hisap ya, box hisap pas pengeringan resin ya. Ya, benar. Nah, karena kita juga perlu bekerja secara sehat teman-teman, seperti itu. Dan 5S sudah mulai diterapkan ya, baru dikerjakan saat ini ya. Mas Aldo mengerjakan 5S di Wicapo dan sambil menyelesaikan silabus yang sudah disusun saat mau magang di sini. Nah, sekali lagi berterima kasih kepada Teknik Mesin UI dan juga FTI. Saya juga dibesarkan di sana, dan selamanya juga tidak bisa terpisah dari kehidupan saya sih, seperti itu. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja pembahasan kali ini. Nanti akan kita sambung setelah mungkin Mas Aldo di akhir periode ya. Iya, Pak. Kita lihat lagi bagaimana pengalamannya, apakah sudah bertambah, kayak gitu. Ada yang ingin disampaikan lagi Mas Aldo? Mungkin cukup untuk video kali ini. Oke, terima kasih. Saya Wisnu Purnomo. Saya Aldo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan klik tanda lonceng.